Bagaimana rencana Kemendikbudrismen dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam? Akhirnya kita sampai pada video terakhir tentang naskah akademik pembelajaran mendalam. Menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam tidak cuma berdampak ke peran guru saja, tapi juga menyentuh aspek kurikulum, proses pembelajaran, asesmen, ekosistem, kepala sekolah dan pengawas, serta manajemen dan pengawasan. Sekarang kita bicarakan soal kurikulum dulu. Sampai saat video ini dibuat, tidak ada isu perubahan kurikulum oleh menteri sekarang. Tapi pembelajaran mendalam ini menekankan perlunya sebuah kurikulum yang dinamis, fleksibel, dan responsif. Artinya, kurikulum bisa mengikuti pembaruan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang berkembang. Karakteristik kurikulum buat penerapan pembelajaran mendalam ini menuntut kurikulum yang berpusat pada peserta didik. Hal ini tidak perlu kita bahas lebih dalam lagi ya, karena pada prinsipnya kita semua sudah paham bahwa anak perlu menjadi aktor utama dalam perjalanan belajar mereka sendiri. Kita perlu mengupayakan agar pembelajaran yang biasanya berpusat pada guru mulai bergeser sedikit demi sedikit ke arah siswa. Di naskah ini yang perlu ditekankan kemudian adalah penerapan pembelajaran mendalam, menuntut kurikulum agar anak terbiasa menjalani pembelajaran yang terpadu, yang multidisiplin dan antardisiplin. Artinya, mulai sekarang, guru perlu berkolaborasi antar mapel atau merencanakan pembelajaran yang lintas mata pelajaran. Atau bisa saja Anda tetap fokus pada mapel Anda, tapi perlu lebih sering mengupayakan untuk memadukan pelajaran lain di dalam kelas Anda. Ini ada kaitannya dengan karakteristik kurikulum berikutnya, yaitu kurikulum mesti relevan dan peduli dengan kehidupan masyarakat. Artinya, di pembelajaran mendalam nanti, siswa akan lebih banyak belajar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang konkret, masalah-masalah yang kontekstual. Misalnya melalui pembelajaran-pembelajaran berbasis proyek yang berhubungan dengan kehidupan nyata di sosial masyarakat seperti bidang kesehatan, politik, perubahan iklim, energi, dan inovasi teknologi. Pembelajaran mendalam juga menuntut kurikulum yang mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi maknanya siswa ditantang untuk menggunakan kemampuan kognitifnya secara maksimal. Kreativitas, pemecahan masalah, kolaborasi, dan berpikir kritis adalah salah satu wujudnya. Ini diwadahi dengan pembelajaran berbasis proyek, berbasis penyelidikan, berbasis pengalaman seperti yang diulas barusan. Dan tidak kalah pentingnya, pembelajaran mendalam memberi perhatian yang besar terhadap optimalisasi teknologi digital. Teknologi digital tidak bisa dipisahkan dari kehidupan siswa di era sekarang ini. Begitu juga dalam implementasi pembelajaran mendalam. Teknologi digital adalah satu alat yang tidak mungkin diabaikan buat meningkatkan kualitas pembelajaran. Memang tidak bisa dipungkiri tentang adanya dampak negatif gadget yang membuat sebagian pengambil kebijakan melarang penggunaan gadget. Tapi, gadget tersebut kan sebenarnya sudah ada dalam keseharian anak. Siapa yang bisa mengajarkan anak untuk memanfaatkan gadget untuk hal yang positif? Apakah temannya? Rasanya, dengan teman, gadget cuma dipakai buat main games, medsos, atau alat hiburan. Malah bisa jadi melalui temanlah pengaruh buruk gadget itu hadir lebih kuat. Lalu dari mana siswa belajar menggunakan teknologi untuk belajar? Apakah dari orang tuanya? Sekarang ini kebanyakan orang tua sibuk dan menyerahkan urusan pendidikan itu ke guru saja. Oleh karena itu, kesempatan terakhir siswa bisa belajar menggunakan teknologi dengan cara yang positif dan produktif adalah melalui guru, dan itu terjadi di sekolah. Melalui jalur pendidikan inilah kita berkesempatan untuk mengajari anak agar bisa belajar menggunakan gadget dan sekaligus mengajari mereka agar bisa mengoptimalkannya buat belajar dan mengembangkan diri. Tidak dipungkiri pula dengan teknologi digital, pembelajaran di kelas atau dimanapun menjadi lebih interaktif, lebih personal, lebih relevan. Teknologi ini membantu siswa agar bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Strategi implementasi pembelajaran mendalam mengulas juga optimalisasi peran guru, kepala sekolah, pengawas, dan orang tua. Untuk guru, dipandang perlu ditingkatkan kompetensinya, kompetensi profesional guru terutama, pengurangan beban kerja administratif, dan perlu ada penataan ulang materi esensial dalam capaian pembelajaran. Untuk kepala sekolah, diperlukan peningkatan kemampuan untuk memahami kurikulum dan kapasitas melakukan pembinaan terhadap guru dan kemampuan untuk menggerakkan para guru di sekolah. Untuk pengawas, permasalahan utamanya terletak pada jumlah dan kualitas yang masih kurang. Keterbatasan ini menyebabkan pengawas seringkali harus menangani terlalu banyak sekolah dampingan.
Pemahaman pengawas dalam melakukan pendampingan pembelajaran pun masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi secara signifikan terhadap status, fungsi, dan peran pengawas dan penilik. Kemudian terkait orang tua, optimalisasi peran orang tua perlu dilakukan dalam kerangka pembelajaran mendalam ini. Ini perlu dilakukan karena sebagian orang tua itu rendah kepeduliannya terhadap pendidikan anaknya sendiri. Ini berdampak terhadap rendahnya kemitraan sekolah dan orang tua, rendahnya kemitraan guru dan orang tua, dan kurang optimalnya kontribusi orang tua di komite sekolah terhadap program-program sekolah. Intinya, dalam rangka meningkatkan kapasitas guru, kapasitas kepala sekolah dan pengawas, tantangan utama yang dihadapi adalah terbatasnya sumber daya dan kebutuhan untuk memastikan pelatihan yang efektif di seluruh daerah, di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, penerapan alternatif sistem pelatihan yang inovatif ini sangat diperlukan. Pelatihan daring terstruktur, webinar, platform pembelajaran interaktif, dan sistem blended learning bisa menjadi solusi untuk menjangkau lebih banyak siswa dan pelaku pendidikan di berbagai daerah. Demikian sekilas uraian mengenai implementasi pembelajaran mendalam. Pastikan kawan-kawan membaca kembali naskah akademik untuk memperoleh gambaran yang lebih rincinya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya yang akan membahas tentang kebijakan baru dari Kemendikdasmen, yaitu Bincang Numerasi. Jangan lupa klik, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.